Setelah melewati fit and proper test dan mengantongi persetujuan DPR RI, pelantikan Panglima yang baru tinggal menunggu waktu. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan pesan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan terutama di wilayah Papua. Wapres meminta Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menggunakan pendekatan humanis untuk menangani konflik yang terjadi di Papua. Langkah Jenderal Andika Perkasa mengisi kursi Panglima TNI kian mulus. Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai calon tunggal Panglima TNI. Seiring dengan keputusan tersebut, kabar reshuffle kabinet alias kocok ulang kabinet kian santer terdengar. Sejumlah kalangan menilai memprediksi posisi calon Panglima baru juga akan dibarengi dengan perombakan kabinet. Kabar perombakan kabinet mencuat setelah Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan pada akhir Agustus silam. PAN dikabarkan sudah menyodorkan sejumlah nama kader untuk mengisi kursi pemerintahan. Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto juga disebut-sebut menjadi kandidat untuk bisa masuk dalam jajaran kabinet. Ya, dan masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Mbak Hillary. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Memang kita masih menunggu kedatangan dari rekan-rekan Komisi 1 hadir di kediaman Jenderal Andika. Tapi kalau berbicara tentang sosok, Mbak Hillary, mungkin Anda sendiri menilainya seperti apa? Selama ini kan Komisi 1 juga erat berhubungan dengan Kasat. Bagaimana sosok Andika di mata Anda? Jujur saja kata pertama yang mungkin terlintas adalah realistis ya. Beliau adalah orang yang sangat-sangat realistis, tidak pernah mau menjanjikan sesuatu yang muluk, dan juga walaupun dia berani dan tegas tetapi sangat-sangat memiliki simpati yang besar buat masyarakat dan juga prajurit-prajuritnya. Dari sekian tindakan dan juga kebijakan yang diambil kebanyakan berhubungan dengan kepentingan prajurit, seperti contoh yang kemarin bagaimana beliau melakukan pengecekan terhadap rumah jabatan dari prajurit-prajurit yang ada di daerah sekitar Jakarta, dan juga ada tindakan-tindakan lainnya yang cukup kontroversial seperti menghapus tes keperawanan ya. Yang jujur saja mungkin belum pernah terpikirkan oleh panglima-panglima lain dan belum pernah diwacanakan sebelumnya begitu ya. Dan juga selain itu mengambil tindakan untuk bisa membela seorang prajurit yang memiliki kelainan waktu itu, Mang Anang ya untuk April. Itu sangat-sangat bisa terlihat bagaimana sikap peduli, care buat prajuritnya dan juga buat masyarakatnya membuat Pak Andika walaupun realistis, dianggap tegas, tetapi kemudian memiliki rasa simpati yang sangat-sangat besar. Dan untuk sore hari ini, sebagian dari perwakilan Komisi 1 DPR RI ingin lebih dekat lagi ya dengan melakukan verifikasi faktual langsung ke kediaman dari Jenderal Andika Perkasa begitu ya? Baik. Yang saya yakini begitu. Baik, Mbak Hillary, kita juga sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik, ada Mas Heri Budianto. Selamat sore, Mas Heri. Sore, Mas Ajat, Mbak Hillary. Kalau ke Mas Heri, saya ingin juga berkaitan dengan wacana reshuffle ini ya, karena ada Panglima baru yang sebentar lagi akan dilantik. Tadi disampaikan oleh Mbak Hillary, besok jam 10 akan ada paripurna dan setelah itu Presiden Joko Widodo akan segera melantik Panglima yang baru. Tapi ada wacana, apakah juga erat kaitannya dengan isu reshuffle? Kalau dari pengamatan Anda seperti apa? Iya, sangat dimungkinkan untuk dilakukan reshuffle oleh Presiden. Ya, apalagi pasca Pak Andika Perkasa ini menjadi Panglima TNI, otomatis Panglima TNI yang lama itu kan nanti akan bebas tugas ya. Iya. Nah, artinya kita tahu bahwa satu orang yang selama ini cukup dekat dengan Presiden Jokowi, lalu kemudian juga dari sisi loyalitas, profesionalisme, dan juga kita lihat ya beberapa partai politik juga sebenarnya mendesak dalam artian Presiden untuk melakukan reshuffle untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan daripada kader-kader yang mereka telah siapkan untuk masuk dalam kabinet ya.
paling tidak dalam 2,5 tahun ke depan ini kabinet akan bisa mengakomodir beberapa ya gerbong, terutama selain partai politik saya kira juga ada relawan-relawan yang selama ini berjuang untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Baik, tapi berkaitan dengan posisi Hadi Cahyanto yang kita tahu memang akan digantikan oleh Andika, apakah memang bisa elok begitu langsung masuk ke kabinet atau seperti apa baiknya? Saya yakin sekali bahwa Presiden Jokowi memiliki pertimbangan yang tepat ya untuk melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Ini kan momentum juga menjadi sangat penting sehingga penilaian atau pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Kang Ajat tadi, saya kira Presiden itu sudah mempertimbangkannya sangat-sangat baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ketika misalnya publik bertanya-tanya siapa nanti yang akan menggantikan Panglima TNI ya setelah memasuki masa pensiun. Dan di situ kita bisa lihat momentumnya ketika Presiden berangkat ke G20, lalu kemudian melakukan lawatan-lawatan ke Uni Emirat Arab. Nah, di situ kemudian Presiden melakukan satu langkah politik menurut saya yang sangat tepat, dan ketika beliau berada di luar negeri lalu kemudian Mensesnek mengantarkan surat yang berisi mengusulkan Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI. Saya yakin Kang Ajat nanti momentumnya. Jadi Presiden Jokowi ini melihat situasi dan penilaian-penilaian publik terkait dengan apakah terlalu cepat ataukah bagaimana nanti akan dengan sendirinya akan dijawab oleh Presiden. Baik, selanjutnya ke Mbak Hillary Brigita. Ini kalau berbicara tentang reshuffle, mungkin tanggapan dari DPR ya saat mantan Panglima setidaknya tadi diproyeksikan atau digadang-gadang bisa masuk ke kabinet. Ada komentar Mbak Hillary? Kalau saya sih, saya menyerahkan itu ke Presiden, kembali lagi, karena itu merupakan hak prerogatif Presiden ya. Tetapi kalau memang toh nanti ada reshuffle dan misalnya yang dibahas calonnya adalah Pak Hadi Cahyanto, tentu saja bukan menjadi hal yang mengagetkan begitu. Karena dari sudut pandang prestasi, kemampuan, kapasitas tidak diragukan lagi. Beliau merupakan seorang mantan Panglima TNI, sehingga kalau nanti ada pertimbangan reshuffle berkaitan dengan mantan Panglima TNI yang mungkin akan diberikan jabatan, menurut saya ya dikembalikan kepada Presiden. Kalau Presiden menilai hal tersebut mungkin belum perlu atau bahkan mungkin belum urgent, saya yakin tidak akan dilakukan. Baik, tapi kalau untuk DPR sendiri melihat kinerja dari para pembantunya Presiden Jokowi ini seperti apa, Mbak Hillary? Memang dari sudut pandang kinerja kita tidak bisa menilai dari satu sudut pandang saja. Saya yakin semua telah berupaya untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, walaupun mungkin kalau kita lihat dari hasil masih banyak yang perlu dan harus untuk dibenahi. Apalagi mungkin terkait dengan reputasi ya, kemarin sempat ada beberapa yang terlibat kasus korupsi di kabinet, dan ini merupakan hal yang mungkin menjadi tamparan keras buat kabinet Jokowi, tapi kemudian juga menjadi motivasi supaya kemudian Pak Jokowi bisa memastikan ketika melakukan pengangkatan atau memilih menteri-menteri yang baru atau pejabat di kabinet, memastikan dari juga karakter, sudut pandang kejujurannya dan aspek integritasnya. Sehingga buat saya kalau sudah terjadi kemarin itu sudah menjadi pelajaran, dan kedepannya saya yakini pasti akan bisa diperbaiki dan lebih baik. Ya, sekalipun reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, tapi kalau melihat momentum pergantian Panglima ini sendiri, terakhir Mbak Hillary, menurut Anda apakah ini sangat mungkin juga diisi dengan agenda reshuffle kabinet? Bicara kemungkinan hampir bisa dibilang semuanya mungkin begitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Panglima TNI selesai menjabat, tentunya mungkin tidak akan langsung Indonesia merasa tidak membutuhkan jasanya. Mungkin yang beliau bisa dimanfaatkan jasanya untuk membangun Indonesia dari proporsi yang lain atau dari sudut pandang yang lain atau dari pekerjaan yang lain begitu ya. Tetapi memang sampai saat ini belum ada berita soal itu di DPR. Jadi saya belum mendengar terkait isu reshuffle dan belum sempat juga menjadi bahan perbincangan elit politik sejauh ini. Baik, Mbak Hillary, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, sudah berbincang banyak. Tadi berbicara tentang bagaimana sosok Andika Perkasa di mata Komisi 1, dan juga kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan Mas Heri Budianto ya. Terima kasih Hillary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI.
Baik, Mas Heri, kalau berbicara tentang alasan reshuffle begitu kan, apa sih yang paling mendesak selain tadi ada posisi satu orang ya yang memang kita tahu tadi seperti disampaikan juga oleh Mbak Hillary begitu kan, ya jangan juga dibuat untuk beristirahat dalam waktu yang lama begitu. Ya, Kang Ajat. Jadi kita tahu bahwa problematika yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dari aspek penanganan COVID-19 kita masuk pada yang terbaik ya, terutama di Asia. Lalu kemudian itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi Presiden untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Nah sehingga kalaulah kemudian reshuffle kabinet ini dilakukan dalam waktu yang tadi saya katakan momentum Presiden yang paling tahu, saya melihat bahwa yang paling mendesak yang dilakukan adalah memperkuat orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan memang betul-betul sudah teruji di dalam penanganan ekonomi yang ada. Sehingga pemulihan ekonomi kita, ya kita katakan misalnya pasca COVID, pasca pandemi ini bisa tertangani dan kita bisa terus menekan angka positif COVID-19 ini dengan baik begitu. Artinya kalau sering juga ada rombak kabinet itu juga tidak sehat begitu, Mas Heri? Iya, ya tentu kalau hal yang seperti itu kita bisa lihat, namun bukanlah sesuatu hal yang tabu ya untuk melakukan reshuffle kabinet ya dengan alasan politik atau kebutuhan daripada persoalan-persoalan bangsa. Saya sebut lagi misalnya ada berbagai macam persoalan di bidang hukum juga yang Presiden juga harus melihat apakah pembantu-pembantunya yang ada saat ini cukup kuat membackup penilaian yang saya katakan yang kurang baik terhadap persoalan hukum yang ada. Nah sehingga Presiden harus jeli betul ketika momentum reshuffle ini diambil dalam situasi yang tepat, maka Presiden juga harus berhitung betul apakah orang-orang nanti yang akan masuk menggantikan yang ada ini adalah orang-orang yang bisa saya contohkan tadi di bidang ekonomi maupun di bidang hukum. Baik, Mas Heri, ada satu hal lagi yang menarik, ini berbicara tentang sosok Andika Perkasa yang hari ini akan dikunjungi oleh Komisi 1, tapi erat juga kaitannya dengan bintang baru Capres 2024. Nanti saya ingin berbincang dengan Anda, tapi usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, tetaplah di MNC News.